cara yang selama ini dirasakan oleh Gus Miftah juga jamaahnya efektif. Faktanya ketika beliau mengatakan itu semua tersenyum, semua tertawa, bahkan si pedagangnya sendiri juga tidak tersinggung. Dia merasa tersinggung ketika dipancing oleh media kan. Mereka yang tidak datang di tempat itu jangan pernah coba menilai. Kan nggak bisa kita bilang bahwa itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically. Spektakel ini mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Ketika menghina perempuan itu. Yang lebih penting adalah Gus Miftah jangan terima kalau Prabowo minta lagi. Bukan gara-gara gini loh, kita suka mencandain orang yang di bawah kita. Itu ada apa ya, nafsu begitu tuh. Jadi kalau dia di bawah kita itu jadi bahan bulian, bahkan bahan olok-olok oleh orang yang di atasnya. Ini sifat manusia. Apa bukan gara-gara itu Gus Miftah, apalagi dia jadi utusan khusus presiden, tega dengan lantang bilang orang goblok. Bahkan tadi yang saya kutip tadi, ketika dia dengan Sindan itu bilang lonte segala macam. Apa bukan gara-gara jumawa gitu? Sebenarnya itu kan sebuah retorika untuk kelezatan berkomunikasi. Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin saya ratusan kali nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya kan, menjadi masalah bagi orang yang di luar. Tidak masalah di audiensnya kan. Tapi orang yang tidak datang di tempat itu kemudian dia potong videonya di luar. Berapa banyak orang yang mencaci maki beliau gara-gara kalimat itu. Ada suasana di mana orang itu bercanda kadang-kadang seperti kelewatan, seperti jorok. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang ditunggu oleh jamaah. Mereka yang tidak datang di tempat itu jangan pernah coba menilai. Mereka yang tidak pernah melihat suasananya apalagi menyebarkan ke tempat lain lalu dipotong videonya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu maka saya katakan bahwa Gus Miftah dalam karakteristik dakwahnya selama ini, apalagi beliau hidup di tengah komunitas yang mohon maaf ya orang nyebutnya preman atau bajingan atau apa, itu bahasa seperti itu sudah biasa dan umat sudah maklum ketika mereka mengundang Gus Miftah pasti sudah tahu bumbu apa yang biasa disajikan di situ. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain. Tetapi bagi mereka spektakel ini mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics. Yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan tuh. Jadi itu intinya tuh. Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Nggak ada soal. Nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Kan orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya tuh. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya
kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Tapi ini juga pelajaran. Saya kasih kuliah etik puluhan tahun di universitas itu. Coba saya terangkan satu suasana. Kita mesti lihat di dalam peristiwa ini ada berapa komponen sebetulnya. Yang pertama soal pragmatisme itu. Kalau Prabowo minta masuk lagi, itu ada pragmatisme politik. Kebutuhan Gus Miftah mewakili satu segmen di dalam masyarakat Indonesia itu. Itu pragmatisme, bahkan pragmatisme politik. Yang kedua, ada nilai di situ pragmatisme yang juga dimanfaatkan oleh mereka yang menyumbang pada Son Ajit. Apa motifnya? Dia playing God di situ. Lu kecil nih, gue sumbang sama lu. Kan dia menghina juga sebetulnya kan. Kenapa memang kalau dia memilih untuk jadi penjual teh, kenapa you mesti angkat derajatnya? Dia pilih sendiri kok. Dan dia lebih mulia mungkin daripada penjual negara. Kan kita mesti berpikir radikal dalam soal-soal itu. Jadi mereka yang menyumbang juga harus di riset. Ini betul-betul menyumbang di dalam upaya untuk apa? Ya oke, bukan dari dulu kan, ya bayar pajak aja lah, nanti pajaknya yang masuk ke Son Haji kan lebih gampang itu secara berpikirnya. Jadi pragmatisme ada di situ. Rocky Gerung menskakmat Kiai Syarif Rahmat karena Kiai Syarif melakukan pembelaan untuk Gus Miftah. Kiai Haji Syarif Rahmat belakangan membela Gus Miftah. Pasalnya, menurut Kiai Syarif, Gus Miftah tak salah, lantaran ujarannya pada penjual es teh Sunaji hanya candaan semata. Candaan macam Miftah Maulana sendiri menurut Kiai Syarif malah seringkali dinantikan oleh para jemaah pengajian. Sehingga soal kontroversi Miftah Maulana, maka yang ia anggap salah adalah penyebar videonya. Berbeda dengan Kiai Syarif, Rocky Gerung memiliki pendapat yang berbeda soal Gus Miftah. Akademisi tersebut mengaku tak setuju bila orang yang tak ada di lokasi pengajian tidak boleh berkomentar, karena Rocky meyakini bahwa Gus Miftah pasti sudah menyadari bahwa ceramahnya itu akan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan menurut Rocky, cara Gus Miftah menghina orang lain adalah Rocky bukti bahwa Gus Miftah memiliki pemikiran patriarkis bahkan feodalis. Pada kesempatan itu, Rocky Gerung juga mengkritik para pendukung Gus Miftah yang meminta agar Prabowo menolak permintaan pengunduran diri Gus Miftah. Menurut Rocky, hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan jika Gus Miftah menyanggupi permintaan Prabowo Subianto untuk kembali menjabat posisi utusan khusus Presiden. Menurut Rocky Gerung, Gus Miftah tidak seharusnya menjabat kembali posisi tersebut karena akan mencoreng etika publik.